Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Injil Mengatasi Filsafat Manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 18-21 berkata demikian. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Saudara-saudara, Yunani dengan ibu kotanya Athena adalah sebuah tempat di mana banyak sekali bermunculan filsuf-filsuf hebat, orang-orang pintar di dunia, Plato, Aristoteles, Socrates dan sebagainya. Bahkan pada abad ketiga sebelum Masehi ada filsuf yang bernama Zeno dan pengikutnya disebut sebagai golongan Stoa. Lalu ada filsuf lain namanya Epikuros yang pengikutnya disebut Epikuros. Nah, Epikuros adalah kelompok filsafat yang percaya kepada dewa-dewa. Tapi mereka dikatakan tidak peduli lagi kepada dunia atau kepada manusia, ya mungkin semacam deisme. Mereka percaya bahwa materi itu kekal, segala sesuatu terjadi karena kebetulan, sehingga nasib manusia menjadi terombang-ambing karena tidak ada yang mengontrolnya. Mereka juga percaya bahwa kematian adalah akhir segalanya. Manusia kalau mati itu akan lenyap. Akibatnya mereka melampiaskan hawa nafsu dengan bebas karena tidak ada konsep tentang sorga atau neraka setelah kehidupan ini. Sedangkan kelompok Stoa adalah kelompok yang percaya bahwa Allah itu ada dalam segala sesuatu, seperti ajaran panteisme. Allah ada di pohon, Allah ada di air, Allah ada di mana-mana. Mereka percaya pada takdir, lalu mereka juga mengakui bahwa jiwa manusia itu akan menjadi bagian dari Allah. Jadi kalau manusia mati, dia akan bergabung dengan ilah atau Allah huruf kecil. Dan berbeda dengan kelompok sebelumnya Epikuros, kelompok Stoa percaya bahwa nafsu itu harus dikuasai. Dan mereka sangat bangga terhadap kebenaran diri sendiri. Yang mungkin seperti kelompok orang Farisi lah dari orang Yahudi. Nah saudara, ini adalah kelompok-kelompok orang yang ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran baru juga yang disampaikan oleh Paulus. Nah kita tahu di Athena itu banyak sekali berhala. Lebih daripada tempat lain, lebih gampang ketemu berhala daripada manusia. Tetapi walaupun Athena atau Yunani adalah pusat ilmu, pusat filsafat, pusat kesenian, ternyata mereka tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Bahkan dikatakan oleh Paulus kemudian mereka menyembah Allah yang tidak dikenal. Ya kemudian Paulus bilang, aku kenalkan namanya, Yesus, begitu saudara. Ini menunjukkan manusia tanpa kitab suci dan penerangan Roh Kudus, buta rohani, sesat, bahkan bejat moralnya. Saudara, sehebat-hebatnya manusia ternyata ketika mereka memikirkan dengan logika akalnya tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Ada orang lihat batu, menyembah batu. Ada orang melihat pohon besar, menyembah pohon besar. Seakan-akan itu yang akan menyelamatkan mereka. Nah, ada orang mendewakan akal budinya. Bahkan pada masa kini ada banyak orang menganggap bahwa Alkitab itu di bawah akal budi. Kalau Alkitab nggak masuk akal, berarti ini bukan firman Allah. Loh, kalau saudara bisa ngerti semuanya tentang firman Allah, engkau berhenti jadi manusia, engkau sudah jadi Allah, saudara sekalian. Firman Tuhan itu bukan nggak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Bagaimana cara kerja internet? Bisa mengirim gambar, suara, foto ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Coba jelaskan kepada anak TK. Kan gak bisa nangkep dia. Bukan berarti cara kerja internet itu gak masuk akal. Tapi melampaui akal, melampaui logikanya. Begitu juga apa yang dicatat di dalam kitab suci.
Tanpa kitab suci dan terang daripada Roh Kudus, manusia buta rohani dan bejat moral. Dan mereka hanya pandai mengejek orang. Dia bilang sama si Paulus, si Peter itu membawa ajaran baru tentang dewa-dewa asing. Lalu mereka bawa Paulus kepada Areopagus atau Mars Hill, yaitu tempat di mana, yaitu di tengah pasar itu saudara, di mana tempat banyak orang berkumpul untuk didengar ajarannya. Karena apa? Orang-orang di sana itu kata Alkitab ingin tahu segala sesuatu yang baru. Bahasa anak muda sekarang kepo, saudara-saudara. Mereka hanya ingin tahu ajaran-ajaran baru, tapi belum tentu percaya. Saya mau bilang, kita ini baik untuk terus belajar, ingin tahu. Tapi jangan sampai kita ini hanya jadi orang yang juga ingin tahu doang tentang kekristenan, ingin tahu doang tentang siapa Yesus. Oh, kepalanya penuh tapi tidak sungguh percaya menyerahkan diri kepada Kristus. Sebab saya percaya kalau kita memiliki akal budi yang telah dicerahkan oleh firman Tuhan, itu juga harus diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, boleh saja engkau belajar filsafat manusia, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan mengatasi segalanya. Orang Yahudi menginginkan tanda, mujizat. Orang Yunani menginginkan perkara-perkara ilmu yang hebat luar biasa. Tapi Paulus berkata, aku memberitakan Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan siapa yang percaya kepadanya selamat. Saudara-saudara, kepada orang yang membanggakan hikmat manusiawi, Injil diberitakan. Kebodohan bagi manusia. Tetapi itu adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara, biar pikiranmu ditundukkan di bawah otoritas firman Allah. Sehingga engkau sungguh-sungguh percaya sungguh kepada Kristus. Kalau ada di antara saudara yang secara logika berpikir, aduh gak mungkin penyakitku sembuh. Dokter udah bilang gak mungkin ada harapan. Percayalah, diagnosis dokter adalah kenyataan. Tapi Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran harus lebih tinggi dari kenyataan. Dan oleh bilur Yesus, engkau bisa disembuhkan, engkau bisa diperbaharui. Karena firman lebih daripada semua filsafat dan pendapat manusia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami bersyukur akan keagungan firman Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Manusia dengan segala akal budinya tidak pernah bisa mengenal Allah yang hidup. Karena itu biarlah kami tunduk kepada otoritas firman Allah. Sehingga hati kami diperbaharui. Jamah setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Berikan berkat apapun yang dilakukan mereka. Kiranya Tuhan buat menjadi berhasil. Berikanlah sukacita, kemenangan. Sehingga hari ini adalah hari di mana kami bisa memuliakan Tuhan senantiasa. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.